Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan buat Revita underscore DWIH ya. Wih, saya akan tes dulu ya unitnya. Ini scanner produknya Fujitsu ScanSnap S1300 ya. Saya akan tes dulu. Buat Kalimantan, saya kirimkan bukan Kalimantan ya. Kalimantan ya, Kalimantan. Ketapang. Baik, saya akan tes dulu ya unitnya untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Saya akan tes dulu buat Revita ya. Ini dia unitnya. Ini adaptornya yang ori ya. Segede gini. Adaptornya ini yang ori. Bawaan ya. Tadi kan hanya adaptornya yang original sama yang enggak gitu ya. Bedanya apa? Nah, kan gitu ya. Nggak ada tulisan Fujitsu-nya. Ini originalnya seperti ini. Mungkin itu yang seri yang besar. Yang panjang ya? Iya. Itu seri yang besar. Yang seri seri 6000 seri 6000. Ya, seri 6 itu. Kalau yang panjang ya, bisa dicek di part number. Coba kita cek di part numbernya. Berapa part numbernya? Di scan. Bisa tampilin nggak ke sini? Ke WA. Yang tadi ini buat mastiin kalau di part numbernya kan kelihatan nanti. Coba kita lihat ya. Nah, ini untuk unitnya. Ini part numbernya yang bawah ya, yang 311. Tiga satu satu 021 31102. Oh, yang ini Fujitsu Korea. Iya. Bentar. Ini sih ada Fujitsu Korea tuh ya. 2105. Oke, enggak kalau yang di Ruslim ya. Di sini ada sih tulisannya Fujitsu. Nah, di sini Fujitsu Korea ya. Bentar. Nah, ini buat snap dan ininya 7,2 ya. Kalau misalkan yang 24 itu biasanya buat yang seri 1500 ke atas ya. Ini 1300. Ini adaptornya. Anda bisa lihat barusan saya fotoin.
Nah, kalau misalkan kita cari nih di webnya ya, ada beberapa adaptornya kayak gini. Ini sama nih ya. Nih, ini ya beda. Gambarnya beda, tapi ini ya sama. Bentuknya seperti ini ya. Ini juga seperti ini. Ini orinya seperti ini ya. Oke, itu aja untuk masalah adaptor ya. Jadi kita akan tes untuk unitnya. Kita siapkan dulu. Nah, ini adaptornya seperti ini ya. Adaptornya seperti ini. Nah, sama ini juga sama. Tuh. Ini juga sama ya, bentuknya segede gini. Oke. Insya Allah kita amanah ya, kalau misalkan ditanya amanah. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk unit ini, dia akan mati kalau misalkan kita nggak buka ya. Kan ada yang nanya tuh, ini udah dicolokin kok nggak nyala? Nih, nyalainnya gimana? Padahal di sini ada tombol kan. Ini dipencet-kepencet nggak bakalan nyala. Jadi kita harus buka dulu setelah kabel data sama kabel powernya dicolokin ya. Kabel data sama kabel powernya dicolokin. Oh iya, dari sini aja udah kelihatan nih scan snap tuh. Adaptor scan snap. Ada tulisannya ya. Kalau adaptor ini nggak bakalan ada. Kita buka ya, baru dia nyala seperti ini. Karena di sini ada tombol switch-nya ya. Kita tutup, dia mati ya. Oh, nyala ya. Oke. Kita buka tray inputnya di sini. Ini maksimum dokumen bisa legal atau folio ya. Ini buat siapa? Revita ya. Buat Revita. Baik, di sini saya siapkan juga untuk dokumennya. Ini saya pakai A4 ya. Tapi di sini ada ukurannya, ini bukan A4 ya. Untuk ini brosur Indomart ya. Saya taruh di sini di bagian atas. Bentar, ini kurang lebar. Saya taruh di sini. Kita pasin ya. Jangan lupa dipasin ya. Jangan sampai longgar-longgar. Ini ada kemungkinan longgar ini yang apa namanya? Yang brosur ini. Soalnya ukurannya di bawah A4 ya. Oke. Kita akan masuk di aplikasinya. Nah, kalau misalkan Anda sudah install aplikasinya, ini tidak akan tampil di desktop ya. Jadi tampilannya di sini dia. Ada show hidden icon, kita klik. Anda cari di sini yang logo ScanSnap. Pada saat menginstal, ini ada dua opsi. Dikasihnya mau warna hitam atau warna biru ya, tergantung Anda sukanya yang mana. Kalau ada tampilan seperti ini, klik kanan, scan button setting. Di sini juga ada, ini ada duplex, simplex. Ini setelah di scan, Anda bisa pilih simplex atau duplex ya, setelah di setting. Jadi saya pilihnya yang scan button setting. Ini paling gampang ya. Klik scan button setting. Baru nanti muncul ada logo seperti ini. S1300. Nah, di sini kita langsung scanning aja. Untuk save-nya nanti terakhir ya. Di sini ada better, ada automatic, ada normal, better, best, dan excellent. Untuk DPI yang warna dan gray, di sini paling depan ya. 150, 200, 300, dan 600. Untuk 300, 400, 600, 1200, itu berlaku untuk warna hitam putih ya. Baik, di sini saya pilih yang normal saja. Nanti kita lihat untuk normalnya bagus. Kalau misalkan bagus, oke, aman ya. Kalau misalkan kurang, Anda bisa tambahkan ke 200 atau ke 300. Ya. Oke, warna saya pilih color. Di sini ada gray dan black and white. Ini paling full automatic ya. Di sini ada automatic color detection. Pilih color aja. Di sini saya pilihnya yang duplex. Jadi saya scan-nya langsung dua sisi ya. Duplex itu dua sisi. Jarang ada orang yang tahu itu duplex itu apa gitu ya. Duplex itu dua sisi ya. Kalau misalkan simplex satu sisi. Dan di sini ada image rotation. Saya bikinkan automatic aja ya. Di sini ada blank page removal. Jadi kalau misalkan yang duplex, saya kan scan-nya ini duplex. Terus ada dokumen yang satu sisi. Itu gimana? Nanti akan keluar blank-nya nggak? Apa namanya? Kertas kosongnya. Itu akan keluar kalau misalkan ada noda ya di situ. Tapi kalau misalkan bersih, itu sama dia di skip ya secara otomatis ya. Di sini ada continue scanning. Jadi after last page, nanti ada dialog. Nanti saya kasih lihat apa yang saya maksud dengan dialog di situ ya. Di sini ada option,
Nah, ini untuk DSQ-nya, teks dokumen, page up dokumen ya. Anda bisa explore nanti apa yang dimaksud. Di sini juga ada file option-nya. Di sini hanya ada dua ya di unit ini, PDF sama JPEG. Anda bisa pilih mau PDF atau JPEG ya. Terus di sini ada paper-nya, automatic detection saya gunakan di sini. Maksimum legal di sini ya. Paling kecil business card ya, kartu nama. Untuk KTP saya tidak sarankan ya untuk KTP ya. Karena terlalu keras. Kalau business card kartu nama kan tipis ya, bisa. Oke, saya pilih yang automatic. Di sini multi-feed saya aktifkan kalau misalkan dokumennya double, nariknya 2 gitu ya, sekali jalan 2. Nah, itu sama dia akan disebutnya error nantinya ya. Karena ada dokumen yang double, multi-feed ya. Feedingnya 2, dia multi ya. Kalau sudah, kita klik apply, klik OK. Nah, di sini kan aplikasinya menghilang. Scan-nya di mana? Scan-nya di sini, di unitnya. Ada tombol, karena kita settingnya tadi button ya, button setting. Jadi kita tinggal klik aja tombol warna biru ini. Nanti langsung dia tampilkan aplikasinya seperti ini. Ada preview di setiap dokumennya. Satu dokumen ini kan 2 sisi atau duplex, makanya tampilannya ada 2. Seperti ini. Ya. Dia akan scan per satu dokumen. Nah, seperti ini ya. Nah, nomor 6 ini coba kita lihat. Ada nomor 6 di sini. Nah, di sini harusnya ada yang blanknya ya. Ternyata nggak ada, sama dia di skip. Seperti itu ya. Oke, totalnya di sini Anda bisa lihat ada 7 ya. Ada 7 sheet, 7 lembar, 11 halaman. Kalau misalkan 7, harusnya kalau misalkan duplex, harusnya 14 ya. Berarti ada yang di skip ya, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan dialog. Nah, di sini ada finish scanning, ada continue scanning. Kalau misalkan Anda mau continue scanning, silakan Anda tambahkan beberapa dokumen di sini. Saya contohkan satu saja. Anda tinggal taruh dokumen di sini, satu lembar. Di sini ada continue scanning, Anda bisa klik di sini, continue scanning, atau di button. Tergantung Anda gampangnya yang mana, enaknya yang mana ya. Saya misalkan kliknya di continue scanning di sini, di apa namanya, di aplikasinya bisa ya, atau di unitnya juga bisa di situ. Kurang masuk. Oh, kurang masuk. Sebentar. Dokumennya, karena ini tipis ya. Oke, saya continue scanning. Nah, seperti ini. Kita lihat, nanti dia akan nambahin ke dokumen yang tadi ya. Nah, seperti ini, totalnya ada 13 ya. 13 halaman, kita klik finish saja. Oke. Baru kita kasih nama, atas nama Revita_Dwi ya. Copy, saya pastikan di sini. Saya taruhnya di desktop, silakan Anda browse kalau misalkan mau ditaruh di tempat lain. Bahkan Anda juga bisa bikin folder baru. Misalkan folder baru di sini 1300. Saya kasih rename dulu. S1300. Oke. Saya klik OK. Saya klik save. Nanti akan di sini ya. Saya klik save. Sukses. Oke. Nah, di sini 1300. Kita buka dulu. Revita Dwi. Kita buka. Kita turunin hasil scan-nya. Nah, totalnya ada 13 sesuai dengan hasil scan tadi. Nah, seperti ini hasil scan-nya. Anda bisa lihat ya. Coba saya besarkan. Supaya kita sama-sama ngelihat hasil scan-nya. Nah, ini yang tadi. Ini kita rotate aja. Oke, itu dia hasil tesnya. Sebetulnya untuk hasil tes ini cukup 2 dokumen saja, ya, duplex. Cukup 2 dokumen saja, cukup ya, untuk melihat hasil scan-nya. Tapi di sini juga untuk feeding-nya, saya kasih lihat juga untuk proses scanning-nya. Seperti itu ya. Itu dia untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan, ada kabel data, jurus juga adaptor ya. Bawaan ya, ori.
Terus juga driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Ada juga serial number yang saya harus kasih lihat untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Silakan Anda samakan yang ini 006186. Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.